Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tahukah kamu bahwa ada satu kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dengan gempa atau banjir, tapi mereka diubah menjadi monyet. Nauzubillah. Kisah ini bukan dongeng, bukan cerita rakyat, tapi kisah nyata yang disebut langsung dalam Al-Quran. Kaum ini adalah Ashabus Sabt, para pelanggar hari Sabtu. Semua bermula dari satu hal. Mereka meminta hari khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mereka Daud alaihissalam berdoa, dan Allah pun menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah, hari libur, hari suci, dan melarang mereka untuk bekerja termasuk memancing. Awalnya mereka setuju, tapi ujian itu datang. Pada hari Sabtu, ikan-ikan besar bermunculan di tepi pantai, banyak, segar, menggoda. Sementara di hari-hari lain, laut itu sunyi dan sepi. Subhanallah, inilah ujian keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tanyakanlah kepada mereka tentang penduduk negeri yang berada di dekat laut ketika mereka melanggar ketentuan di hari Sabtu. Quran Surat Al-A'raf 163. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sabar dan taat? Sayangnya tidak. Sebagian dari mereka mulai berbuat licik. Mereka tidak memancing langsung hari Sabtu, tapi mereka menggali parit, membuat jebakan, menebar jaring sejak hari Jumat. Jadi ketika hari Sabtu tiba, ikan masuk ke perangkap itu, dan hari Minggunya mereka tinggal ambil. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditipu? Mereka mengira sedang cerdas, padahal mereka sedang menghina perintah Allah dengan akal licik mereka. Mereka pura-pura taat padahal sedang mempermainkan hukum Tuhan mereka sendiri. Sungguh ini dosa yang besar. Dan bukan hanya mereka, tapi ada 3 kelompok saat itu, yang melanggar dan berbuat licik dengan terang-terangan, yang menasihati dan melarang agar jangan ikut kebodohan itu, dan yang diam, tidak melanggar, tapi juga tidak peduli, tidak menasihati, tidak mencegah. Dan tahukah kamu kelompok mana yang selamat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan hanya mereka yang menegur dan melarang kemaksiatan, bukan cuma yang tidak ikut, tapi yang aktif mencegah. Allah berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan itu. Quran Surat Al-A'raf 165. Sementara yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat mengerikan. Mereka tidak langsung mati. Mereka diubah menjadi monyet. Wajah mereka berubah, tubuh mereka berubah, tapi pikiran mereka masih manusia. Bayangkan saudaraku, bayangkan kamu berubah jadi seekor monyet, tapi masih sadar sepenuhnya, masih ingat dosa-dosamu, masih bisa menangis, tapi sudah tidak bisa bicara, tidak bisa sholat, tidak bisa tobat, tidak bisa pulang ke keluarga. Itulah hukuman yang Allah berikan. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah. Salah satu dari mereka menangis mendekati saudaranya yang dulu pernah menasihatinya. Ia menangis dan mengangguk ketika ditanya, apakah kamu si fulan yang dulu aku larang? Lalu menangis lebih keras lagi. Astagfirullah. Setelah 3 hari dalam wujud itu, Allah mengakhiri hidup mereka semua dalam sekali azab. Tak satu pun tersisa. Dan apakah kisah ini hanya untuk mereka? Tidak. Kita hidup di zaman yang sama, di mana orang-orang juga mulai menghalalkan yang haram dan bermain dengan hukum Allah. Musik haram disebut seni, minuman keras disebut gaya hidup, maksiat disebut kebebasan. Mereka tidak mencuri ikan di hari Sabtu, tapi mereka mencuri ridho Allah dengan akal-akalan. Rasulullah SAW bersabda, akan ada dari umatku orang yang minum khamr, namun menyebutnya dengan nama lain. Hadis riwayat Ahmad. Apakah kamu tidak takut jika Allah timpakan azab yang sama? Nauzubillah. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah hanya karena kamu belum dihukum. Karena kaum ini juga merasa aman, sampai akhirnya mereka terbangun sebagai makhluk yang hina. Dan satu pelajaran besar, jangan hanya diam. Kalau kamu melihat kemaksiatan, kezoliman, kesesatan, jangan jadi orang netral. Jangan hanya jadi penonton, karena mereka yang diam bisa ikut terseret dalam azab. Wallahu a'lam. Saudaraku, semoga kisah ini menggugah hatimu. Jangan menunda tobat, jangan abaikan dosa kecil, dan jangan diam saat melihat saudaramu tersesat. Bisa jadi menyelamatkan mereka juga menyelamatkanmu dari murka Allah. Semoga kita dijauhkan dari ujian seperti kaum Ashabus Sabt dan dikokohkan dalam ketaatan hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi